bagaimana hidupmu bisa senantiasa dipenuhi oleh Kristus. Ya, saya rindu mengambil sebuah ilustrasi ya. Jadi saya akan butuh bantuan istri saya. Ya, tolong silakan. Ya, tolong kamu juga standby di sini ya. Oke. Jadi saya mengambil sebuah ilustrasi ya. Ya. Jadi seperti begini. Saya percaya ya ini ini saya bilang ini adalah, saya umpamakan ya, ini adalah kita gitu loh, ini kita, hidup kita dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, tahukah Anda di dunia sekarang ini, Anda hidup di dunia di mana ada media sosial, lingkungan, dan banyak hal itu bisa mempengaruhi Anda. Saya sekali lagi bilang, bisa mempengaruhi Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu tahu ini, kalau misalnya ini adalah hidup Anda. Contoh, tolong dibuka. Dan kemudian masuk sesuatu yang hitam di dalam hidup Anda. Jadi tuang sedikit aja sampai di sini. Oke. Lagi tuang lagi. Oke. Nah, ini Anda sudah terpengaruh dan hidup Anda sudah diisi dengan hal yang hitam. Entah itu gosip, entah itu pornografi, entah itu apapun dan sebagainya. Saya mau bilang kepada Bapak dan Ibu, saya banyak melihat itu terjadi di dunia sekarang ini, dan itu mempengaruhi hidup seseorang, sehingga apa yang masuk ke dalam hidup dia itu otomatis mempengaruhi perilaku dia. Sekali lagi saya bilang, apa yang masuk ke dalam hidup dia, yaitu di hati dan pikiran, mempengaruhi perilaku dia. Jadi kurang lebih begini. Apalagi saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, ya coba tuang lagi segini aja. Apalagi maaf kata, kemudian orang ini dalam posisi dia tidak pernah mau ke gereja lagi. Nah, ditambah lagi, oke, sudah. Nah, ditambah lagi, dia nggak pernah mau ke gereja, hidupnya dia cuma di rumah, dia asik dia dengan diri sendiri, dan dia suka beralasan ini pandemi nggak usah ke gereja, online saja. Padahal online juga nggak pernah online. Semakin banyak dipenuhi dengan itu, membuat hidupnya bukan dipenuhi dengan Kristus, tetapi dengan hal-hal yang kotor dan sebagainya. Lalu orang begini, suatu hari dia ketemu dengan hamba Tuhan, dan sebenarnya pikirannya sudah error. Ini banyak pun nonton pornografi, apa semua dan sebagainya. Bapak dan Ibu jangan berpikir pornografi itu tidak berbahaya, sangat berbahaya. Saya melihat kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapapun, kalau coba-coba melihat tergoda untuk melihat hal-hal begitu, Anda sangat berbahaya. Saya bilang, pikiran Anda sangat terganggu. Nanti Anda bisa ketagihan untuk nonton hal-hal begitu. Nah, bayangkan, dia sudah ada posisi begini, tapi dia masih tidak sadar diri. Dia nggak mau ke gereja, dia nggak peduli, dia nggak mau baca Alkitab setiap hari. Saya bersyukur hari-hari ini saya ketemu dengan orang-orang kita, orang Dayak ya, sudah mulai mencintai firman Tuhan. Dan saya sangat sedih kalau lihat Alkitab kita sumbangkan buat mereka di pelosok-pelosok, sampai di daerah pelayanan Pak Pendeta itu Jelemuk, kita kirim berapa tuh, banyak sekali, ada sekitar 200 atau berapa ratus itu ya, itu jauh sekali Jelemuk itu. Tapi saya pastikan sampai masuk ke pelosok itu pun Alkitab sudah masuk. Jadi bukan ada alasan lagi untuk Anda berkata Anda tidak membaca Alkitab. Download di HP pun bisa, jangan suka pakai alasan. Jadi inilah dia. Nah, terus dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan mengajak dia ke gereja dan sebagainya. Tuang sedikit aja. Nah, dan dia dimasukkan hal yang baik. Oke, sudah. Jangan terlalu banyak. Nah, lalu dia bilang, saya hidupnya nggak berubah. Pak, Bu, yang logis saja Anda berpikir. Yang masuk yang negatif sudah banyak sekali. Kamu baru dengar firman Tuhan dan baru ke gereja cuma sekali. Kau mau bilang hidupmu sekali berdoa langsung berubah semua pikiranmu? Lihatlah ini baik-baik. Yang logis saja Anda berpikir. Setiap kali nonton sinetron yang teriak-teriak, yang berantem terus, yang ada kisahnya tentang selingkuh, itu kan mempengaruhi pikiran Anda. Gambaran film itu memancing Anda nanti juga perilaku sama kayak dia. Amin. Jemaat. Amin. Makanya cuma ke gereja sekali, cuma di
didoakan sekarang, dia bilang dia akan berubah, dia bisa hilang efeknya. Lihat ini baik-baik, tidak akan berubah. Lalu pertanyaannya, ada bertanya kepada saya, Bapak, dan kok gitu bagaimana dia bisa berubah? Sebentar dulu ya. Jadi bagaimana dia bisa akan berubah? Saya adalah manusia dulu sebelum saya bertobat. Saya mengkonsumsi yang namanya pornografi. Saya sangat kecanduan dan saya mempengaruhi banyak orang dengan pornografi yang saya punya. Sampai saya harus bergumul 3 tahun lebih untuk saya lepas dari pikiran itu. Dan itu khayalan pikiran porno itu membuat pikiran saya rusak. Sampai saya terintimidasi. Saya setiap kali bangun saya bisa dalam posisi ketakutan, bahkan membuat hidup saya sangat tidak enak. Lalu Anda tahu nggak berapa tahun untuk saya bisa bersih dari ini semua? Setiap hari saya memberi diri saya membaca Alkitab, pujian penyembahan, 1 hari minimal 2 jam. Saya berlutut 2 jam setiap hari selama kurang lebih hampir 2 tahun. Dan terus ibaratnya buka air. Perhatikan ini baik-baik, warna ini akan berubah. Tuang terus sampai dia berubah, sampai dia berubah, sampai dia berubah, sampai dia berubah. Udah, stop. Lebih bening kan? Kenapa saya pakai perumpamaan ini? Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu Anda begini. Pikiran Anda, hati Anda tidak instan kau bisa ubahkan, kecuali kau beri waktumu untuk kamu konsisten dengan memasukkan firman Tuhan, dan itu bisa mengubahkan Anda sampai ini semua menjadi putih. Saya tidak heran kau dulu yang kita punya sifat preman-preman yang suka marah-marah, itu tidak langsung hilang semua. Pertobatan instan, tetapi proses karakter butuh waktu. Bapak dan Ibu paham? Yang paham katakan amin. Kenapa saya mengajarkan begini? Supaya Anda sadar hidupmu itu Tuhan bilang adalah, maaf, bait suci Allah, seharusnya diisi dengan firman Tuhan. Seharusnya. Kalau kita lihat hidup bening, hidupmu bening, enak sekali lihatnya. Tetapi kalau hidupmu, tahu yang itu sini, air putih terus ini. Tetapi kalau kamu lihat hidupmu sendiri hitam, masih suka selingkuh sana, selingkuh sini, masih suka judi, ikut main biliar di sana. Oh, saya lihat makin tambah banyak itu. Dulu nggak, tahun lalu nggak setelah banyak itu, sekarang tambah banyak. Saya mau kasih tahu Anda, hidupmu bermasalah. Saya kasih tahu nanti ujung-ujungnya pertengkaran, perceraian kamu hilang dari Tuhan. Hari ini ada firman Tuhan saya mau bawa. Efesus pasal 4. Buka Alkitab, ada di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikiran yang sia-sia, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah dengan baik, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedekilan dalam hati mereka. Ini perkataan kasar, tetapi inilah firman Tuhan. Tuhan menegur kita supaya untuk kita sadar dengan hidup kita. Amin. Cepat di tempat ini. Ya, saya mau kasih tahu. Lalu Bapak dan Ibu mungkin Anda bertanya kepada saya, bagaimana supaya kunci saya bisa dipenuhi dengan Kristus senantiasa? 1, kuncinya saya coba kasih 3 aja, tidak banyak.
Satu, pertama adalah ketika kamu membuka hati. Nggak peduli kamu mau dulu penjudi, kamu dulu memukul istri, kamu tuh selingkuh, dan kamu punya banyak kegiatan kriminal, mencuri motor, jadi bandar, narkoba, apa dan sebagainya. Nggak peduli itu. Satu hal, ketika kamu membuka hati, kamu bisa berubah. Kau bisa berubah. Saya bilang kamu bisa berubah. Kuncinya satu, membuka hati. Kalau kamu nggak membuka hati, kamu dengar banyak firman, kamu datang ke gereja pun sekalipun, kamu nggak akan bisa apa-apa. Hidupmu tidak akan berarti. Bayangkan tadi gelas yang tadi mau dituang dengan firman Tuhan, itu ditutup sama dia hatinya. Pantaslah firman Tuhan nggak pernah bisa masuk. Dan orang bilang, Pak, dia kan sudah ke gereja. Berminggu-minggu saya lihat dia ke gereja. Iya, persoalannya saya mau tanya, dia buka hati nggak? Kalau dia nggak buka hati, ya tetap begitu. Yang judi tetap judi, yang tukang zina tetap zina, nggak akan bisa bertobat. Saya lebih suka Bapak dan Ibu begini ya. Saya lebih suka begini ya. Kalau saya melayani, saya lebih suka melihat orang yang bertato. Tetapi kalau kita ngomong firman Tuhan, dia langsung diam dan dia mendengar dan dia buka hati, daripada orang sarjana sok tahu dan setiap kali memperdebatkan firman Tuhan, padahal keluarganya hancur lebur. Apa yang mau dibanggakan? Kau boleh punya bisnis ini, tambang batu apa segala. Dengar baik, lihat saya. Tapi kau hidup keluargamu hancur berantakan, gak ada yang perlu kamu banggakan. Gak ada yang perlu kamu banggakan. Banggalah kalau keluargamu baik, diberkati oleh Tuhan. Bukan bangga ketika kamu banyak duit, keluargamu hancur. Kunci pertama, buka hati. Ketika kamu datang ke gereja, bukan kebetulan kalau firman Tuhan disampaikan dan kamu ada di situ dan kamu saatnya Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Mau nggak kamu buka pintu? Saya pelayanan sudah kemana-mana, Pak Bu. Saya orang Kalimantan Barat, tapi Tuhan izinkan saya bisa memimpin KKR besar di Manado. Tuhan izinkan saya ada di pulau dekat Filipina. Tuhan izinkan saya di tanah Sumba. Sumba itu NTT. Saya berbicara sama orang-orang yang keras. Nah, saya cuma melihat satu. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka membuka hati. Disitulah perubahan. Disitulah rokok berhenti. Disitulah minum berhenti. Bukan hanya orang-orang biasa, tapi termasuk ada juga, maaf kata, anggota. Saya nggak perlu sebut itu anggota. Anda yang tahu bahasanya, Anda tahulah siapa itu anggota. Termasuk juga anggota, ketika mendengar tentang firman Tuhan, mereka sadar dan mereka berubah. Kenapa? Persoalan dari mana? Membuka hati. Membuka hati. Itu kunci pertamanya yang harus kita lakukan. Membuka hati supaya firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Amin. Kalau Anda hari ini Anda sadar sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan masuk ke gereja tetapi hidupmu tidak berubah, sebenarnya Anda tidak sedang membuka hati Anda. Anda tidak mengizinkan firman Tuhan itu bekerja. Anda harus tahu, tadi saya ulangi lagi. Begini, orang punya hati kalau kena negatif maupun positif, itu yang membuat kemudian dia berperilaku positif atau negatif. Yang paham kata amin. Jadi kalau hatinya masuk hal yang jahat, tak herannya omongnya juga kotor, pikirannya jahat, tindakannya juga jahat. Tetapi kalau di dalam hatinya masuk sesuatu yang baik, firman Tuhan, otomatis mengubah perilaku dia. Jadi saya tidak setuju kalau orang bilang, iya perilakunya diubah dan sebagainya. Tidak, ubah hatinya. Ubah hatinya. Amin. Ubah hatinya. Orang bisa berubah baik sama mama mertuanya, bisa sama orang tuanya mau mulai ngasih duit atau apa. Itu kan dari mana? Dari hatinya. Hatinya diubah dulu. Selama ini kasih duit aja nggak pernah. Gimana? Pak Bu, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya nggak punya sidang, saya penginjil. Tetapi saya selalu ingat untuk kirim duit buat orang tua saya. Dari mana Pak uangnya? Ya dari Tuhan lah. Dari mana? Asal kamu punya hati aja diubahkan oleh Tuhan. Mau mengasihi keluarga. Amin. Nah, lalu yang kedua,
Pertama tadi membuka hati. Kedua dengan apa? Kamu harus membiarkan hatimu diisi dengan firman Tuhan. Tadi kan saya sudah bersaksikan bahwa 3 tahun lebih saya kayak orang gila, pikirannya kacau. Dan saya kalau misalnya saya gini loh, kalau pikiran itu akan berhenti berpikir, kacaunya itu akan berhenti ketika saya memejamkan mata dan saya tidur. Begitu saya melek mata lagi, itu pikiran kayak tip langsung berputar, kacau semua. Semua pikiran masuk apa semua. Sebenarnya saya orang kayak stres dan gila. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, 2 tahun kurang lebih, setiap siang, sore, saya selalu memberi waktu saya 2 jam berdoa, muji Tuhan, baca firman. Makanya jangan heran, banyak firman Tuhan sudah saya hafal. Saya bukan hanya membaca, tapi saya menghafal. Dan begitu pikiran error itu muncul gitu, gambar-gambar porno itu muncul di pikiran saya dan sebagainya, membuat saya pusing gitu loh. Saya kasih tahu Anda, saya keluarkan firman Tuhan melawan yang ada di otak saya. Bapak dan Ibu, Anda yang perempuan, Anda mungkin merasa tidak akan seperti terganggu seperti kami laki-laki. Laki-laki Tuhan memberikan kemampuan orang untuk berimajinasi dan memikirkan sesuatu. Orang bisa membangun gedung ini, pastinya dia berimajinasi. Nanti di sini kasih yang kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nggak membayangkan begitu, bagaimana mungkin dia bisa membuat begini? Saya mau bertanya aja. Makanya banyaknya itu pelukis itu laki-laki. Kalau wanita tuh jarang. Ada 1, 2 atau berapa. Yang banyaknya seniman-seniman yang soal-soal yang mengkhayal-khayal itu banyak kan laki-laki. Orang desain-desain grafis itu banyak kan laki-laki. Kenapa? Memang Tuhan memberikan kemampuan itu. Tetapi iblis mengacaunya, membuat jadi error dan sebagainya. Saya mau kasih tahu begini. Kalau Anda mengisi konsisten dengan firman Tuhan, pastinya seperti tadi saya bilang, 1 hari kau baca firman Tuhan, hidupmu nggak akan, pikiranmu nggak akan berubah, nggak akan. 2 hari sama, seminggu nggak. Itu jangan cepat komplain dan bilang, Pak, saya sudah seminggu, sebulan saya baca firman. Sebentar, 10 tahun kamu hidup di dalam hal negatif. Baru sebulan kau udah minta bersih. Entar dulu. Tadi makanya saya kasih ilustrasi itu biar Bapak dan Ibu lihat pengaruh bertahun-tahun itu membuat Anda begitu hitam itu pikiran Anda, hati Anda. Sekarang daripada Anda ngomong begitu, lebih baik Anda mulai konsisten baca Alkitab sampai itu pengaruh semua keluar dari pikiran Anda. Amin. Kau nggak bisa berdoa, aku cabut kau dalam nama Yesus, semua keluar dari pikiran. Silakan kau berdoa begitu. Faktanya, manusia punya otak kecil, memori, bisa mengingat peristiwa 5 tahun yang lalu. Oh, saya dulu dipukul sama orang itu, ya kan? Ada otak kecil. Itu fungsinya apa? Mengingat. Saya mau ngomong yang masuk logika aja lah. Saya nggak mau terlalu ngomong ngeroh gimana. Saya bukan pendeta yang nggak tahu ngeroh, tapi saya kasih tahu Anda, itu ada di sini. Nah, kamu butuh sesuatu untuk mendorong itu keluar. Konsisten dengan mengisinya dengan firman. Jangan heran kalau saya punya rutinitas selalu 1 hari 5 pasal, 5 pasal, 5 pasal, 5 pasal. Ada waktu lagi nunggu di BRI dimanapun, nggak ada kerjaan, buka handphone saya, 3 pasal. Lagi di pesawat, orang semua pada semua pada tidur kan, 10 pasal. Turun dari pesawat, tambah lagi gitu gimana. Jangan heran, pikiran saya yang dulu gambar-gambar yang bermasalah dan sebagainya tergeser semua keluar, mau nggak mau dia harus keluar. Saya menemukan bahwa pikiran itu, hati ini adalah sumber di mana kau bisa jadi jahat atau kamu bisa jadi baik. Makanya saya bilang,
Kuncinya kau bisa dipenuhi dengan Kristus. Tadi pertama, membuka hati. Yang kedua, kau mengisi dengan firman. Belajar, Bapak dan Ibu, konsisten isi dengan firman. Bukan pagi-pagi udah cari handphone, udah lihat apa. Nanti dulu, tunggu dulu, firman dulu. Amin. Boleh saya tahu di sini yang setiap hari, yang seperti kayak saya, angkat tanganmu. Yang seperti kayak saya, baca Alkitab setiap hari. Satu. Nah, Bapak Ibu, jangan malu. Masih ada lagi? Itu cuma gini-gini. Ibu, serius Bu? Benar? Enggak, coba saya mau lihat tangan yang konsisten setiap hari bersama dengan saya. Oke. 2 dengan istri saya. 3. Pak Bu, penting loh ini, konsisten dengan firman Tuhan setiap hari. Saya hamba Tuhan selalu mengajarkan orang, kalau kamu tidak baca petunjuk kehidupan, bagaimana kamu bisa menjalankan kehidupanmu? Kalau kamu tidak baca petunjuk mengoperasikan keyboard, bagaimana kau bisa mahir mengoperasikan keyboard? Paham? Kalau kamu tidak baca buku kehidupan, yaitu Alkitab, baca petunjuk bagaimana menjalannya, bagaimana kau bisa berhasil menjalani hidup ini. Makanya saya tantang Bapak dan Ibu, mulai besok belajar. Mau 1 pasal, 2 pasal, 1 pasal atau dikit lah ya, 3 pasal, selalu beri dirimu baca Alkitab. Jangan YouTube yang banyak ditonton. Baca tuh Alkitabmu. Tonton itu Alkitab tuh, baca. Beri waktu konsisten. Kalau saya lagi baca Alkitab, tidak boleh ada yang mengganggu saya. Saya matikan semua telepon yang masuk. Saya nggak mau angkat. Masa bodoh. Saya lagi konsentrasi. Nanti setelah selesai, baru kita kerja yang lainnya. Amin. Mau baca kitab setiap hari? Mau hidupmu diberkati? Mulai dengan membaca kitab setiap hari. Ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah membiarkan dirimu dipenuhi dengan firman Tuhan. Tadi kan mengisi. Nah, sekarang beda, dipenuhi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Pak, Bu, Roh Kudus dan firman Tuhan adalah ibarat sayap kiri, sayap kanan. Seperti kayak burung Raja Wali. Kalau dia terbang, nggak bisa cuma 1 sayap begini aja. Dia harus 2 sayap. Ada tertulis, Injil bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oleh sebab itu, Anda harus tahu, Roh Kudus dan firman Tuhan adalah 2 hal. Dalam arti 2 hal yang harus Anda ingat. Dibiarkan kamu harus dapat dan beroperasi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saya nggak asal bicara Roh Kudus dan selalu ngomong tentang karunia Roh Kudus. Sebenarnya saya harus konsisten dengan firman Tuhan yang saya baca. Karena saya tahu, kalau saya tidak tahu firman, saya bisa ditipu oleh iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Dia hadir ke mimpi saya, dia ngomong, kamu akan mati loh, kamu akan mati loh sebenarnya. Persis kayak suara Tuhan, malaikat berkata gitu. Padahal itu iblis. Saya mulai terintimidasi, saya mulai takut dan sebagainya karena mendengar seperti kayak berjumpa dengan Tuhan, tetapi itu sebenarnya itu iblis. Karena saya tahu firman, saya bisa bangun dan saya bisa berkata, iblis, kamu keenyah, kamu tidak berhak ngomong begitu. Saya Tuhan berikan hidup tanpa intimidasi, dan saya bisa usir itu. Karena apa? Saya tahu firman Tuhan. Kalau orang tidak tahu firman Tuhan, dikit-dikit mimpi langsung diartikan apa? Oh, ini dari Tuhan, apa dan sebagainya. Oh, pantas ternyata suami saya pergi sama perempuan itu dan sebagainya. Itu jangan dikait-kaitkan. Oke? Jangan dikait-kaitkan. Itu bukan dari Tuhan. Lihat dulu mana yang benar dari Tuhan, penglihatan mana yang bukan. Makanya baca firman Tuhan supaya Anda tahu. Lalu saya mau berkata begini, kalau membiarkan dirimu dipenuhi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, berarti
jangan membatasi kerja Tuhan dalam hidup Anda. Contoh, hari ini ada KKR. Anda tahu ada KKR? Anda tahu bahwa gereja setiap hari cuma hari Minggu. Dan mohon maaf kalau pendetanya satu bulan yang khotbahnya dia 3 kali dia terus yang naik mimbar. Kau butuh 5 jawatan hadir dalam gereja Anda. Saya mau berterima kasih secara pribadi sama Bapak Pendeta Hieronymus dan juga Bapak Pendeta Aspan. Saya mau kasih tahu Anda begini. Kenapa saya ngomong terima kasih begini? Mereka orang-orang yang tahu bagaimana memainkan 5 jawatan dalam gereja. Sedangkan gembala-gembala yang lain yang saya lihat, yang pernah saya temui, saya kasih tawaran untuk bikin KKR atau apa, mereka selalu menolak. Saya buka rahasia di sini. Itu adalah orang sombong. Dia nggak punya karunia seperti penginjil, dia nggak punya karunia seperti nabi, dia nggak punya karunia seperti rasul, tetapi dia tidak membiarkan pekerjaan Tuhan masuk mengubah jemaat di situ. Dan bahkan ada yang takut nanti jemaatnya ditegur terluka. Pak Bu, jemaat Tuhan itu milik Tuhan Yesus, bukan milik Anda. Kalau terluka itu urusan Tuhan. Ada amin. Pak nanti dia ke gereja dan sebagainya Pak. Dia donatur, salah satu di sini. Dengar baik, dari mimbar ini saya bilang, Tuhan bisa memberi kamu donatur itu. Dan Tuhan juga, kalau dia sudah pergi, Tuhan bisa panggil donatur yang lain untuk datang. Itu prinsip saya dari dulu. Saya nggak mau diatur sama orang. Saya nggak mau diatur sama pebisnis. Saya nggak mau. Saya cuma tahu satu, kalau Tuhan bisa pakai kamu jangan sombong. Tuhan bisa pakai orang lain juga. Saya mau ngomong gini, hamba-hamba Tuhan ini tahu bagaimana cara memainkan 5 jawatan ini. Mungkin jemaat pada bingung, apa itu 5 jawatan? Gembala, rasul, nabi, penginjil, guru. Selama ini kau yang khotbah terus, gembala. Selama ini yang khotbah terus, guru. 3 ini berarti tidak ada. Butuh penginjil masuk, kesembuhan ilahi, jemaat ditunjuk. Saya pernah bikin KKR di sini, Pak Pendeta. Satu orang dia ngomong begini ke orang lain, apa itu Pendeta Hendrik? Tunjuk-tunjuk orang kayak gitu. Karena memang dia banyak dosanya, makanya dia takut ditunjuk. Saya nggak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut Bapak Pendeta ini, Ibu Pendeta ini juga kenal siapa orang itu. Saya yang paling nggak suka tuh Pak Pendeta Hendrik. Iya, kamu nggak suka. Pantaslah kamu nggak suka karena kamu takut dosamu ditelanjangi oleh saya. Kalau kamu baik-baik aja, kenapa kamu takut? Ngomong begitu, biar jemaat di sini tahu gitu. Besok-besok orang kayak gitu, ya kan? Itu nggak benar itu orang. Makanya dia ngomong begitu. Pak Hieronymus itu nggak ada masalah. Kenapa ada masalah? Gembala, pengguru, penginjil, kemudian lagi nabi. Anda butuh yang kayak begitu. Yang sudah sekian bertahun berdoa nggak jawab, tiba-tiba nabi itu bernubuat sama Anda, jadi nubuatannya. Amin. Kemudian lagi datang lagi rasul yang punya karunia 4 jawaban yang lain. Dia bisa apa saja. Gereja, umat Tuhan bisa tambah dewasa dengan 5 pelayanan ini. Makanya tadi saya bilang, gembala yang selalu menghalangi dan tidak membiarkan 3 jawaban yang lain masuk, itu gembala yang sombong. Karena kamu nggak bisa menghandle semua dengan perfect. Kau berpikir kamu sudah melakukan yang terbaik buat jemaatmu. Tetapi satu hal, tanpa 3 jawatan yang lainnya, cuma masukin 2 aja, gembala dan guru, kamu nggak bisa membuat umatmu tuh tambah dewasa. Kita tidak bisa dengan cara selalu dibelai kayak gembala, guru, ngomongnya lembut, sebagainya. Kita kadang-kadang butuh yang berbeda. Kita kadang-kadang butuh kesembuhan ilahi. Masa setiap minggu, 52 minggu dalam setahun, khotbahnya itu terus tanpa ada menantang orang, atau kok disembuhkan dan sebagainya. Bagaimana orang punya iman makin bertumbuh dalam Tuhan? Katanya Yesus hidup, tetapi tidak pernah ada terjadi kesembuhan.
Makanya saya bilang tadi butuh penginjil masuk. Bertahun-tahun berdoa tidak pernah mendapat terobosan. Hidupnya selalu bidangnya begini-beginilah. Sampai suatu hari orang ini ketemu saya di daerah Suminyak ya, Suminyak atau Suminyak. Dia lagi hujan-hujan masuk, saya tunjuk dia. Kau berdiri ibu. Berdiri dia. Ternyata 8 tahun mandul, nggak punya anak. Dokter udah vonis kamu nggak bisa punya anak selamanya. Tetapi Tuhan berbicara lain. Saya bilang Tuhan kan jawab doamu, amin. Saya cuma bilang Tuhan kan jawab doamu, amin. Jadi anak. Kau butuh yang kayak begitu supaya umat Tuhan ketika melihat itu, benar Tuhan berkuasa. Oh, ternyata beda lu. Nah, kalau kamu ada hamba Tuhan yang kayak begini, tunjuk-tunjuk begini, kamu kan nggak akan berani besok-besok curi sawit lagi. Tahu Pak Pendeta, saya di Darit, saya tunjuk satu orang itu, gembalanya udah ketakutan. Pak, yang Bapak tunjuk tuh orang memang benar Pak, nggak benar itu orang. Saya masih tantangin dia masih mau berkelit-kelit lagi bilang apa gitu dan sebagainya. Saya udah tunjuk dia begitu. Dosa udah ditelanjangi, masih saya ngomong. Habis itu Bapak gembalanya bilang, Bapak tahu nggak? Itu orang suka mencuri sawit, buah sawit dia terus ngambil tuh orangnya. Kurang ajar, benar saya bilang tuh orang curi sawit masih ada di gereja juga. Ampun, bertobat Pak Bu, bertobat. Kerja yang benar. Kau mau buah sawit tanam, jangan curi punya orang. Amin. Kalau nggak kayak begitu, bagaimana itu bisa dinyatakan bahwa selama ini gereja ada jemaat yang model begitu? Itu harus dibereskan. Makanya saya bilang, kalau gembala yang tahu, dia akan mengizinkan, silakan Roh Kudus bekerja. Saya nggak mau tahu, udah. Saya Bapak Ibu nggak pernah punya kebiasaan. Sebelum ibadah, saya ngobrol sama gembala, tanya, Pak, di sini ada masalah apa? Jemaat di sini apa? Siapa yang ini di sini? Enggak. Saya nggak mau tahu. Saya datang, saya duduk, saya berdiam diri, udah. Itu kalau sampai terjadi yang kayak gitu-gitu itu pekerjaan Tuhan, bukan saya. Bukan saya hasil bicara dengan gembala, cari tahu apa yang terjadi di sini. Gak mau. Saya orangnya paling tidak mau tahu urusan orang. Dengar baik, saya orang Jakarta yang paling tidak mau tahu urusan orang. Saya pulang, saya tidur, udah, saya nggak mau tahu urusan orang. Kecuali satu hal, ketika saya lagi jalan, tiba-tiba saya lihat orang, terus Tuhan bilang, berhenti. Kasih tahu dia, hidup dia begini. Nah, itu aja. Itu aja. Kalau Tuhan menggerakkan saya, kalau enggak, saya nggak mau tahu. Urusanmu, kamu yang sembahyang lah, saya nggak mau tahu urusan kamu. Yang tadi, lanjut lagi. Membiarkan dirimu dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Makanya kalau ada kegerakan apapun dan sebagainya, kamu jangan menahan. Kau jangan berkata, saya cukup lah Pak, cukup sampai di sini aja, sampai gelas itu segitu aja Pak. Dengar baik, kamu perlu dipenuhi sampai berlimpah supaya kamu memberkati banyak orang yang lain. Di sini masih banyak yang tukang judi. Di sini masih banyak orang yang mabuk. Hamba Tuhan tadi sudah memimpin peperangan roh. Sekarang kita bukan peperangan roh lagi setelah keluar dari sini. Yang kita harus lakukan, bersaksi dan menjadi saksi. Amin. Lewat apa? Ya, jangan ikutan judi di situ. Jangan ikutan main di situ. Jadi saksi dan bersaksi. Kalau suatu hari yang tukang judi itu bukan bertobat, maaf, dia datang sama kamu minta didoakan. Sakit tidak kunjung sembuh. Ketika kamu berdoa sembuh dan kamu bersaksi, 1 jiwa kamu tarik. Yang berjudi 10 orang, tinggal 9, dan seterusnya. Saya percaya itulah yang harus terjadi. Bukan setiap hari di sini peperangan roh. Kita keluar dari sini, kita diharuskan menjadi saksi dan bersaksi. Amin. Tadi kan ada bilang harus bersaksi di sebagainya. Bersaksi bukan hanya di sini, di mana Anda berada dan sebagainya. Pak Bu, kalau suatu hari Tuhan kehendaki itu orang menyampari Anda, kalau Anda sudah dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, kamu pasti nggak akan butuh pendeta untuk mendoakan dia, tetapi Tuhan pakai kamu untuk mendoakan orang itu. Amin. Amin.
nggak akan tergantung sama pendeta. Kalau kamu telepon pendeta, dia udah keburu pergi. Tapi Tuhan bilang, aku mau pakai kamu untuk menjadi saksi. Saya ini dari background orang keras. Maka yang saya jangkau kebanyakan orang-orang yang muda begitu. Dia bertato pakai anting, yang suka mabuk dan sebagainya, suka pukul istri. Ya itulah yang saya jangkau. Tuhan memang memakai saya untuk itu. Saya nggak bisa bilang saya harus peperangan roh setiap hari, tidak. Tetapi Tuhan pakai saya keluar dan menjadi saksi di jalanan, dimanapun dan sebagainya. Apalagi Anda di sini daerah kita di sini kita mayoritas, kita Kristen mayoritas. Apalagi Anda di sini, ada sini, gampang. Anda bersaksi, Anda doakan dia. Tuhan pakai Anda. Jangan bilang hanya tangan pendeta yang bisa menyembuhkan orang. Enggak, kuasa Yesus yang menyembuhkan orang. Jadi kalau kamu tumpang tangan dalam nama Yesus, kamu percaya saja pasti sembuh. Itu aja yakini dalam hatimu dan kamu perkatakan. Ketika sembuh, kau bersaksi sama dia, kau bimbing dia, bawa dia ke gereja. Pak Bu, persoalan dimanapun sama ya. Laki-laki paling sukar masuk gereja, apalagi ikut KKR kayak begini. Kecuali satu, sakit-sakitan nggak sembuh. Ya. Sorry, saya minum dulu bentar. Baru-baru ini saya pulang dari Sumba. Sumba itu NTT. Dari Jakarta satu kali transit. Jakarta Bali, Bali Sumba. Waktu saya sampai di situ, saya lagi pulang dari KKR, saya dapat telepon dari murid saya. Murid saya ini seorang perempuan. Jadi dia bilang sama saya, Bapak, yang kayak orang Kupangan gitu, Bapak, ini suami lagi sakit Bapak. Kenapa dia? Sudah 2 minggu Bapak panas dingin dan sebagainya. Oh ya? Bapak tolong datang ke sini, doakan dia. Oke, saya datang. Saya tahu suami dia. Kenapa? Karena istrinya sering ngadu sama saya. KDRT. Ya, sering dihajar. KDRT. Ini orang temperamen. Oh, sangat temperamen. Karena gak cuma masalah jual beli mobil aja, aduh, sampai mau bakar rumah. Saya pikir, aduh, kenapa nih orangnya? Maaf ya, kok pendek sekali pikirannya. Karena kan cuma berselisih sama istri soal mobil yang dikasih orang mertua mau dijual atau enggak. Dia marah besar dia, mau bakar rumah dia. Benar-benar ini orang. Datang dia terbaring kan, paru-paru infeksi. Dan orangnya gitulah, keras, preman gitu. Ya, terus saya bilang sama dia, kamu mau bertobat kamu? Dia pikir saya mau berdoa dalam nama Yesus sembuh. Enggak, saya liatin dia. Kamu mau bertobat kamu? Mau Pak Pendeta. Nah ya, preman yang bertato, yang galak-galak itu paling cocok kasih sakit yang sudah dokter angkat tangan gak bisa sembuh. Paling cocok itu. Lihat saya yang merasa preman, karena saya juga kena. Jangan ketawa lah, saya juga kena dulu. Paling cocok itu ya, yang galak-galak itu, yang jagoan itu. Kan dulu kan jagoan ya kan. Mau bertobat kamu? Mau Pak Pendeta. Kamu mau sembuh kan? Aduh, saya juga nggak tega lah. Masih belum saya mau doakan. Kamu janji di hadapan Tuhan. Ingat ya, kalau sekali saya doakan kamu sembuh, kamu nggak mau bertobat, kamu akan terima akibatnya. Dia takut. Iya Pak Pendeta, iya. Doa. Itu panas loh, saya pegang kepalanya tuh. Panas itu. Infeksi paru-paru. Karena suka minum. Ini, ya begitulah akibatnya. Akibatnya begitulah. Dan satu hari didoakan, belum ada perubahan. Hari kedua, lewat telepon, saya berdoa, infus semua langsung cabut, keluar dari rumah sakit. Bingung kan Anda? 2 minggu begini, 2 hari berdoa, keluar dari rumah sakit. Bingung kan? Nah, sesudah keluar, dokter kan masih tetap seperti biasa, kasih obat gitu kan. Dia minum,
sakitnya kambuh lagi. Saya jadi bingung kan, Tuhan kemarin sudah sembuh, kenapa jadi begini lagi? Dengar baik, kami suami istri berdoa. Saya dapat yang sama, istri saya dapat yang sama. Dapatnya apa? Dokter kasih obatnya overdosis. Dengar baik, saya dapat itu, saya langsung bilang, hentikan kamu punya obat pemakaian sekarang juga. Jangan minum lagi. Nanti lihat sampai besok gimana, tambah parah? Enggak tambah parah. Oke. Tadi kan kita bicara mujizat. Mari kita buktikan secara medis kalau Tuhan benar-benar sembuhkan dia. Saya bilang, kamu pergi ke rumah sakit lagi, minta dokter kasih surat pengantar, ronsen paru-parumu lagi, dan kita lihat. Kemarin kan hasil ronsennya infeksi. Nah, kalau Tuhan memang benar sembuhkan, ya harusnya pasti ronsen tidak ada infeksi lagi. Jadi bukan belagak, sembuh. Saya orangnya begitu. Kalau memang benar Tuhan sembuhkan, kasih fakta yang mendukung, kasih catatan medis yang mendukung. Dia pergi ke rumah sakit, tahu pas ronsen keluar bersih semua. Itu saya nggak bisa habis pikir. Akibatnya tadi seperti khotbah saya, membiarkan diri dipenuhi dengan firman Tuhan. Oh, tuh orang setiap hari nonton YouTube video khotbah saya. Setiap hari saya bilang, baca kitab. Yang nggak mau ke gereja, besok langsung bilang, Ma, bangun, ayo ke gereja, ayo. Istrinya yang sakit, agak sedikit sakit kan, dia nggak mau ke gereja, ayo ke gereja. Kalau bapak yang sudah preman, sudah bertobat, istri mau nggak mau pasti pasti ikut aja lah. Makanya saya selalu punya prinsip, kalau berani jangkau premannya, jangan jangkau anak preman ke sekolah minggu. Saya dari dulu memang begitu. Jangan jangkau anak premannya bawa ke sekolah minggu, biar bapaknya nanti ikut. Bapaknya akan ikut 10 tahun lagi mendatang. Kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau kepala premannya dijangkau, kepala rumah tangganya itu yang bertobat, pasti otomatis istri dan anaknya ikut masuk ke gereja. Amin. Terbukti sampai hari ini orang super rajin ke gereja. Lalu dia bilang, ada apa? Bapak pendeta, saya akan bantu Bapak pendeta. Iya, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan lewat saya. Bukan saya yang berbuat luar biasa, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Saya memikirkan begini, kalau saya membatasi diri saya dari dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, nggak akan ketemu orang-orang kayak gini dan diubahkan oleh Tuhan. Justru kan saya berkelimpahan meluap keluar dari hidup saya, maka saya nggak akan bertahan bersaksi. Kalau lihat ada orang-orang yang model-model kayak saya begitu, saya akan bersaksi sama dia, saya akan mendoakan dia supaya dia bertobat dan berubah. Hari ini orang bawa teman-teman yang dulu minum sama dia itu, bawa dia juga ikut bertobat. Hebat kan? Satu jiwa saya menangkan bagi Yesus, dan dia mulai mempengaruhi yang lain-lainnya. Yang dulu suka mabuk-mabuk sama dia itu, dia pengaruhi, saya sudah bertobat. Temannya kasih rokok. Nggak. Kan sudah saya peringatin, awas kamu, merokok lagi kamu. Saya nggak mau tahu tentang hidup kamu lagi. Kau sakit, jangan panggil saya lagi. Sampai begitu radikalnya dia hari ini. Saya lihat, aduh Tuhan Yesus, luar biasa engkau. Dia membawa jiwa. Dia bawa keluarganya semua, dibawa ke depan saya. Doakan Pak Pendeta. Pamannya masih merokok, saya tegur, kamu PNS kan? Dia PNS. Kamu Bapak, mau Tuhan berkati, hentikan rokokmu. Habis saya doakan bapaknya itu, paman dia itu, proyeknya langsung gol. Makanya orang makin takut sama Tuhan. Kau udah lihat begitu. Kau nggak ada kuasa Tuhan, orang kan nganggap enteng Tuhan. Kalau kasih firman berkuasa mengubahkan, orang makin takut akan Tuhan. Amin. Saya sudah selesai. Tadi saya sudah bilang ada 3 kunci: buka diri, mengisi dengan firman Tuhan, dan membiarkan diisi sampai berkelimpahan, diisi dengan firman dan Roh Kudus. Maka hidupmu setiap hari pasti dipenuhi oleh Kristus. Kamu gak akan setengah-setengah, kamu akan full
Kayak baterai kalau dari cas full, kamu akan full. Sehingga kemanapun kamu berjalan, kamu selalu semangat membawa urapan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Setiap orang ketemu Anda, dia akan menikmati berkat firman Tuhan yang ada dalam diri Anda. Kamu boleh bukan pendeta, kamu boleh bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan pakai kamu sebagai terang dan garam bagi mereka semua. Itulah 3 kunci tadi saya bilang. Biar Bapak dan Ibu, Anda hari ini, Anda alami dan Anda jadi berkat. Saya minta pemain keyboard, silakan Bapak ke depan.